Hai adik-adik siswa, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi tentang internet positif. Saksikan dan simak terus materi ini sampai dengan selesai. Adik-adik siswa, pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi mengenai internet positif. Nah, dari kalimatnya internet positif artinya ada internet yang negatif. Nah, pada kesempatan ini akan kita bahas. Nah, internet itu seperti yang kita kenal sekarang itu berfungsi sebagai penunjang dalam proses belajar di sekolah untuk adik-adik siswa. Kalau secara umum, internet ini dipakai di keseharian oleh hampir semua orang untuk bertukar informasi atau mempelajari sesuatu, bahkan membeli barang dan lain sebagainya. Tapi internet ini tidak bisa dipungkiri bahwa memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi positif dan yang kedua adalah sisi negatif. Nah, mengapa Bapak mengangkat materi ini? Karena setiap hari untuk kita semua di zaman yang sekarang, khususnya untuk adik-adik siswa, pasti menggunakan handphone dan pasti ada internet. Nah, internet ini sangat luas. Kalau bisa Bapak kelompokkan di dalam beberapa kelompok, itu bisa dibagi menjadi internet yang berfungsi sebagai media sosial. Contohnya ada Facebook dan lain sebagainya. Kemudian ada YouTube yang biasanya kita gunakan untuk hiburan, sarana hiburan. Kalau dulunya ada TV yang kita tonton di rumah, sekarang juga YouTube bisa berfungsi mirip dengan TV walaupun sedikit berbeda. Dan Bapak rasa semua adik-adik siswa tahu tentang ini. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi belajar online. Jadi kalau dulu orang cuma bisa belajar di sekolah atau mungkin baca buku atau mungkin ikut kursus, tapi sekarang kita bisa belajar dengan mengikuti pelajaran online, salah satu menggunakan aplikasi belajar online. Kemudian yang keempat adalah artikel belajar di internet. Kalau cara belajar yang dulu itu umumnya siswa hanya menggunakan buku sebagai referensi kebanyakan, tetapi sekarang buku ini bisa jadi dalam bentuk yang lain, bisa dalam artikel yang ada di internet atau bisa juga buku tapi di internet, bukan dalam bentuk fisik atau buku seperti yang biasanya dibaca. Nah, internet itu sendiri adalah singkatan dari Interconnected Network. Jadi yang orang kenal sekarang internet ternyata itu disingkat dari Interconnected Network, yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah jaringan yang saling terhubung. Nah, internet ini mencakup seluruh dunia. Jadi kalau dulu internet ini hanya menghubungkan beberapa komputer sehingga bisa saling bertukar data, kemudian semakin luas hingga singkatnya di era yang sekarang, di hari-hari sekarang kita bisa menggunakan internet bahkan hanya lewat handphone. Kalau dulunya itu agak setengah mati, tapi sekarang sudah bisa digunakan lewat handphone. Jadi kita bisa mengakses internet, menggunakan internet lewat handphone. Nah, kembali Bapak menyinggung dari yang awal, internet positif. Nah, yang dimaksud dengan internet positif itu adalah
internet yang berisi konten-konten, baik itu tulisan, artikel, gambar, foto, suara, video, atau dan lain sebagainya yang bermanfaat serta tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Jadi intinya internet positif itu semua hal di internet yang bisa bermanfaat untuk kita dan tidak merugikan orang lain, juga tidak melanggar aturan, juga tidak melanggar tata krama. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau ada internet positif berarti kan ada internet negatif. Nah, sedangkan internet positif ini punya contoh-contoh seperti yang Bapak singgung di awal, itu ada media sosial. Jadi kalau media sosial itu tempat kita berbagi status, misalnya contohnya Facebook, kemudian Instagram. Mungkin adik-adik bertanya, terus apa boleh menggunakan Facebook atau Instagram? Boleh, tetapi tetap harus ada aturan. Jadi, kan yang beli HP, misalnya kita yang beli HP, terus pulsa data dari kita, terus kenapa orang lain harus mengatur kita nimbol ini. Nah, jadi kalau ada pemahaman seperti itu adalah salah. Kenapa? Karena setiap hal yang ada di suatu negara yang berkaitan dengan banyak orang itu harus diatur, harus ada aturan agar tidak merugikan orang lain. Sama halnya dengan internet. Nah, kalau kita menggunakan media sosial, misalnya Facebook, Instagram, atau TikTok, itu boleh, tetapi ada aturan. Ada hal yang tidak bisa dilanggar. Dan kalau melanggar, itu ada sanksi. Nah, ini adalah contoh dari media sosial yang biasanya orang tulis status, atau di Instagram, atau di TikTok. Bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Tergantung cara kita menggunakan, sehingga Bapak sangat mengharapkan kita bisa menggunakan media sosial ini dengan sangat bertanggung jawab. Lanjut. Nah, kemudian selain media sosial, di internet juga kalau yang sering orang lihat itu ada YouTube. Jadi di sini orang bisa belajar banyak hal, bisa mencari banyak hal yang bisa digunakan untuk mengembangkan orang diri, untuk belajar jadi lebih memiliki banyak kemampuan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Tetapi YouTube juga bisa digunakan untuk hal yang salah. Jadi tergantung kita bagaimana kita menggunakan internet ini. Kemudian contoh yang lain di internet itu ada aplikasi belajar online. Kalau orang sering dengar ada iklan di TV, itu ada Ruang Guru. Jadi kalau selain orang belajar di sekolah, untuk bisa memaksimalkan prestasi kita atau bisa memaksimalkan cara kita belajar, itu bisa lewat aplikasi seperti Ruang Guru. Ada banyak aplikasi, ini cuma beberapa contoh. Kemudian ada Zenius, ini juga sama, aplikasi belajar online yang bisa kita gunakan untuk membantu atau menunjang proses kita dalam belajar atau bersekolah. Nah, kalau tadi Bapak menjelaskan sedikit tentang internet positif, sekarang tentang internet negatif. Jadi sisi lain dari internet itu adalah internet negatif. Jadi yang disebut dengan internet negatif itu adalah internet yang berisi konten-konten, baik itu tulisan, artikel, gambar, foto, suara, video, dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat serta melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, contohnya apa internet negatif? Contohnya yang menyinggung SARA. SARA itu suku,
agama, ras, dan antar golongan. Misalnya menyinggung suku, menyinggung agama. Jadi di saat orang berinternet, misalnya pakai sosial media, misalnya Facebook, orang boleh mau menyinggung atau menghina agama lain. Nah, itu termasuk di konten negatif atau internet negatif. Jadi penggunaan internet secara negatif. Kemudian pornografi, kemudian perjudian, judi, kemudian judi online berarti masuk di sini. Kemudian ada penipuan, ada pelecehan, karena ada pelecehan yang berbentuk verbal atau kata-kata. Jadi pelecehan tapi lewat kata-kata yang ditulis di internet. Biasanya kan di Facebook. Jadi itu sebabnya Bapak bilang harus berhati-hati menggunakan Facebook atau sosial media atau WA atau Telegram dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran nama baik. Jadi semua yang orang posting itu harus dipikirkan dulu sebelum orang mau posting. Jadinya tidak bisa sembarang menggunakan sosial media atau berinternet. Walaupun pulsa data dan HP itu orang sendiri yang beli, tetap ada aturannya. Kemudian berita bohong atau yang lebih orang kenal dengan hoax itu tidak boleh. Jadi orang ini boleh bahas status atau update status yang ada unsur berita bohong, menyinggung sara, pornografi, dan perjudian dan lain sebagainya yang tertulis di sini. Jadi itu contoh dari internet negatif. Terus kalau misalnya ini boleh, apa yang membuat ini tidak boleh atau aturannya bagaimana? Nah, di Indonesia itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disingkat dengan Undang-Undang ITE. Nah, itu ada dua. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Jadi ini yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, termasuk di saat orang update status, di saat orang sharing atau mengupload konten-konten tertentu ke internet, apakah ke Instagram, ke WA, story WA, ke Facebook dan lain sebagainya. Itu ada undang-undang yang mengatur dan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka ada sanksi dari undang-undang ini. Misalnya yang Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008, orang lihat dulu. Adik-adik siswa bisa download ini, bisa cari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008. Itu ada di internet, bisa dicari. Nah, di sini kalau Bapak ke pasal 27, nah ini perbuatan yang dilarang. Itu pasal 27. Itu setiap Bapak baca, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, ini mengupload ke internet dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Elektronik berarti informasi yang di handphone, komputer, seperti itu. Dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi ini yang berkaitan dengan yang tadi Bapak bilang pornografi, itu tidak bisa, ini boleh. Kemudian setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian berarti judi online itu termasuk. Lanjut, dapat diaksesnya atau memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi orang yang boleh menggunakan internet bahkan di story WA atau story Instagram atau story Facebook untuk menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Kalau ada orang yang lapor, maka orang bisa kena sanksi hukum.
Jadi orang harus berhati-hati, dan ini diatur di Undang-Undang Republik Indonesia. Kemudian pasal 4, setiap orang dengan sengaja seterusnya dokumen memiliki muatan pemerasan atau mengancam. Jadi boleh memeras atau mengancam. Kemudian pasal 28, Bapak terus, setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong. Nah, ini hoax. Nah, ini sering Bapak lihat ada di Facebook itu yang hoax tanpa sumber yang jelas, itu sudah menyebarkan berita bohong. Dan kalau torang upload di Facebook terus kemudian torang hapus, itu sia-sia karena sudah ada jejak digital. Jadi yang torang upload itu bisa saja ada orang yang capture atau screen record, sehingga di saat orang hapus sudah ada orang lain yang menyimpan itu sebagai bukti bahwa orang sudah menyebarkan hoax. Jadi harus sangat berhati-hati dalam menggunakan internet karena ada aturan yang sangat ketat, sehingga orang tidak boleh sembarangan mengupload atau membagikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang bisa memicu pelanggaran terhadap undang-undang ini. Kemudian di pasal 28 ayat 2, ini yang Bapak bilang tadi tentang SARA. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kalau adik-adik siswa baca bisa cari sendiri. Nah, sekarang Bapak kembali ke Bapak lanjut ke pasal 45. Nah, kalau tadi kan di pasal 27-28 ada tertulis ini. Nah, sekarang di pasal 45, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 yang tadi orang baca, 123 ayat 123 atau 4 dipidana dengan pidana penjara. Jadi orang sebar berita hoax, berstatus yang asusila itu bisa dikenakan pidana penjara, bisa masuk penjara, atau menyebarkan berita bohong atau perjudian atau hal-hal yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, itu bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada aturan lain yang nanti bisa dibaca sendiri. Intinya adalah di saat orang bertransaksi elektronik atau menggunakan internet, apakah itu Facebook, sosial media lainnya, atau apapun yang orang lakukan menggunakan internet, itu ada aturan ketat yang mengatur, dan jika dilanggar ada aturan ketat juga perundang-undangan yang memberikan sanksi. Sehingga Bapak berharap agar adik-adik siswa bisa memanfaatkan internet dengan cara yang positif, karena di saat orang menggunakan internet dengan cara yang salah atau dengan cara yang negatif, maka kita bisa terjerat hukum atau bisa dipidana. Jadi mulai sekarang kalau mungkin ada yang baru tahu tentang ini, maka berhati-hatilah dan bertanggung jawablah di saat menggunakan internet, walaupun itu cuma sekedar story Facebook atau story WA. Orang harus lebih berhati-hati, harus lebih bertanggung jawab, dan harus menggunakan internet dengan cara yang positif. Nah, Bapak lanjut. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Nah, undang-undang ini adalah perubahan atas beberapa pasal yang ada di undang-undang yang sebelumnya. Jadi bisa dibaca sendiri, ini mirip-mirip dengan undang-undang yang tadi. Nah, jadi dua undang-undang ini mengatur semua hal yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang ada di negara kita, Republik Indonesia.
Nah, kemudian Bapak mau jelaskan sedikit tentang YouTube. Mungkin semua adik-adik siswa itu sudah tahu tentang YouTube. Tapi apa yang pernah adik-adik siswa cari di YouTube? Nah, Bapak akan contohkan apa sih yang bisa orang kerjakan atau orang backing dengan YouTube. Nah, di saat orang menggunakan YouTube, misalnya YouTube ini adalah media yang sangat banyak mengandung informasi dalam banyak hal yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya hiburan, ada tontonan yang bisa menghibur kita, itu boleh backing sarana hiburan, boleh bauni, selama itu tidak melanggar aturan-aturan yang Bapak jelaskan sebelumnya. Atau misalnya Bapak suka mau memasak, belajar memasak misalnya, berarti Bapak boleh cari di sini cara memasak nasi goreng misalnya. Nanti di sini muncul cara membuat nasi goreng sederhana dan enak dan lain sebagainya, yang kalau Bapak klik maka Bapak nanti dibagi video yang menjelaskan cara membuat nasi goreng. Berarti Bapak belajar sesuatu, baking nasi goreng. Atau misalnya Bapak mau belajar bahasa Inggris, selain torang sekolah, misalnya pengen juga belajar dari sumber-sumber lain. Nah, di YouTube ada, misalnya Bapak juga suka ikut follow, subscribe channel Kampung Inggris, kalau ada adik-adik siswa yang tahu. Nah, ini channel, salah satu channel dari sekian ratus channel atau sekian ribu channel YouTube yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Di bagian video, jadi orang bisa menggunakan YouTube untuk belajar banyak hal. Nah, misalnya di sini ada trik mudah paham passive voice. Jadi kalau dibuka, good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, di sini nggak perlu ditulis by everyone karena everyone ini termasuk ke dalam. Nah, kita bisa belajar. Jadi selain di sekolah, orang juga bisa belajar lewat YouTube. Atau jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan klik tombol atau ter. Nah, dalam passive voice pasti kita akan jadi orang bisa belajar pelajaran lain juga. Kalau bahasa Inggris bisa, berarti pelajaran lain juga bisa. Misalnya belajar main gitar, tinggal search, ada. Orang tinggal belajar, berusaha. Kalau berusaha dengan serius pasti bisa. Apapun bisa Anda pelajari di sini. Selain itu bisa juga lewat artikel. Orang tinggal search di google.com, kemudian orang bisa cari apa yang mau dibelajar. Misalnya cara belajar atau cara merakit komputer, bisa dipelajari. Banyak referensinya. Kalau di enter ini ada banyak sekali referensi cara belajar. Jadi dari sini Bapak ingin memotivasi Anda untuk bisa menggunakan internet, misalnya YouTube, untuk membantu Anda dalam belajar lebih maksimal. Memang di sekolah orang harus belajar, tapi apa salahnya kalau orang punya banyak sumber untuk belajar. Nah, kemudian selain itu, internet ini bisa juga digunakan untuk beli online. Jadi kalau dulunya setengah mati mencari, misalnya pengen beli sepatu olahraga yang sedikit murah, bisa lewat online, bermanfaat. Jadi banyak hal yang bisa digunakan atau bisa dikerjakan dengan memanfaatkan internet. Namun yang paling penting adalah bagaimana adik-adik siswa bisa memanfaatkan internet ini dengan cara yang baik atau cara yang positif, dan tidak menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif seperti yang Bapak sebutkan tadi, yang bukan membuat
adik-adik siswa jadi lebih maju, malah membuat adik-adik siswa jadi lebih buruk dalam proses belajar. Nah, jadi itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Ini hanya sedikit tentang internet, dan semoga bisa memotivasi adik-adik siswa untuk memanfaatkan internet dengan cara yang positif. Nah, di akhir materi ini Bapak mau kasih tugas, jadi ada 3 nomor. Yang pertama adalah sebutkan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Yang kedua, jelaskan cara adik-adik siswa masing-masing memanfaatkan internet secara positif. Jadi dari masing-masing coba dijelaskan kira-kira bagaimana dibicara. Kemudian sebutkan 2 contoh aplikasi belajar online yang bisa diakses lewat handphone. Jadi itu materi untuk hari ini. Sekali lagi Bapak sarankan gunakanlah internet dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, yang tidak melanggar aturan, sehingga lewat internet ini bisa membantu adik-adik siswa dalam belajar dan jadi lebih berprestasi, jadi lebih punya banyak pengetahuan yang bisa digunakan untuk diri sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain yang ada di sekitar. Jadi demikian materi dari Bapak.